Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mempelajari Sekolah Sabat, mari kita sama-sama merendahkan diri dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami hadir di sini Tuhan untuk mempelajari firman Tuhan. Hadirlah bersama kami agar setiap yang kami pelajari boleh kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkanlah kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Jumat 26 Mei 2023. Pendalaman. Pekabaran Wahyu 14 yang mengumumkan kejatuhan Babel digunakan untuk badan-badan agama yang pada suatu kali adalah murni tetapi kemudian menjadi korup atau bejat. Oleh karena pekabaran ini menyusul amaran penghakiman, maka pekabaran itu pastilah diberikan pada akhir zaman. Jadi tidak dimaksudkan hanya kepada gereja Roma saja. Oleh karena gereja tersebut sudah berada dalam keadaan jatuh selama berabad-abad. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 8, halaman 401 berkata, dan Daniel pasal 3 berkata, kisah tentang 3 orang Ibrani yang telah diperintahkan untuk kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan. Daniel 3 ayat 5 di Babel kuno berkata, berada sebagai simbol, model dari apa yang akan terjadi ketika Babel spiritual di hari-hari terakhir juga akan memaksa penyembahan terhadap patung palsu. Mari kita lihat Wahyu 13 ayat 15, Wahyu 14 ayat 9 dan 11, Wahyu 16 ayat 2, Wahyu 19 ayat 20, dan Wahyu 20 ayat 4. Betapa menariknya bahwa perintah yang hendak dilanggar oleh ketiga orang Ibrani, perintah kedua, Keluaran 20 ayat 4 dan 5, adalah salah satu dari 2 perintah yang digambarkan oleh kuasa ini di tempat lain sebagai upaya untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel 7 ayat 25 telah dirusak. Apa perintah lain yang dirusaknya? Tentu saja perintah keempat, yang seperti yang telah kita lihat dan akan kita lihat lagi, duduk di jantung seluruh pertanyaan penyembahan dan akan menjadi pusat dalam krisis terakhir ketika kita menghadapi pertanyaan, apakah kita akan menyembah Dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua yang ada di dalamnya, dan berhenti pada hari ke-7. Keluaran 20 ayat 1. Lihat juga Wahyu 14 ayat 7, atau bintang dan patungnya. Pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, hubungan apakah yang dimiliki Menara Babel dengan Babel spiritual modern? Lalu apakah persamaan di antara keduanya? Lalu yang kedua, bagaimanakah Anda menyelaraskan 2 ide yang berlawanan, yang telah memberikan otoritas kepada gerejanya, tetapi berbahaya untuk menempatkan pengalaman keagamaan kita di tangan pemimpin spiritual manapun? Lalu apa batasan otoritas gereja? Lalu pertanyaan ketiga, bagaimanakah kita bisa belajar bahwa penyembahan berhala salah satu dosa Babel tidak hanya sujud pada patung? Dengan cara apakah bahkan Protestan bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala? Apakah persamaan lain yang Anda dapatkan dan temukan? Ini adalah pertanyaan keempat. Antara Daniel dan penyembahan paksa di sana. Dan apakah yang telah diperingatkan kepada kita di akhir zaman? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap pelajaran yang telah Tuhan berikan kepada kami di sepanjang minggu ini. Kiranya apa yang boleh kami pelajari Tuhan, boleh kami terapkan dan kami boleh mengenal Tuhan lagi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, hiduplah selalu bersama dengan kami serahkanlah kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.